Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Kali ini saya akan bahas 5 sikap yang menyebabkan energi Kundalini tidak mudah bangkit. Dan sebelum saya bahas 5 sikap ini, silakan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Dan insya Allah di channel ini saya dan tim Asosiasi Reiki Indonesia akan membahas tentang meditasi, kemudian spiritual, kemudian Reiki Kundalini di channel ini dengan tuntas, dengan sesuatu yang akhirnya berdampak pada kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan kita, insya Allah. Baik, terima kasih sudah subscribe dan bunyikan lonceng. Dan kali ini apa sih 5 sikap yang menghambat energi Kundalini susah bangkit, yang menghambat energi Kundalini tidak mudah bangkit? Nah, yang pertama adalah kemalasan. Malas ini adalah sikap yang menjadikan energi Kundalini tidak bisa maksimal, karena malas dipengaruhi oleh jiwa-jiwa yang kotor, kemudian pikiran dan perasaan yang buruk, akhirnya menghambat Kundalini ini untuk bangkit. Maka dalam persiapan Kundalini selalu saya ajarkan dulu di video sebelumnya, yaitu ada persiapan fisik, persiapan emosi, kemudian emosional ya, kemudian persiapan spiritual. Ini harus dipersiapkan dulu. Jadi ketika orang malas, maka Kundalini ini akan susah bangkitnya. Energinya susah keluar, dan jika keluar pun sedikit, tidak besar. Akhirnya menghambat bangkitnya Kundalini. Kemudian yang kedua adalah kesombongan. Sombong itu muncul dari ego yang ingin diperhatikan, ingin dipuji oleh introjek atau interpersonal di dalam lingkungannya. Nah, ini jika terlalu akan menghambat bangkitnya Kundalini. Sombong boleh misalkan ya pada orang yang ingin merendahkan diri Anda dan Anda memang punya, Anda boleh tunjukkan bahwa Anda punya. Dengan niat tidak sombong, dengan niat adalah menunjukkan bahwa kamu jangan belagu. Itu nggak apa-apa. Tapi ketika Anda pengen dipuji, pengen dihargai dengan berlebih sampai orang tunduk-tunduk pada Anda, ini adalah kesombongan yang harus dihilangkan, yang harus diredam, yang harus di-grounding, yang harus diendapkan sehingga Anda tidak sombong lagi. Nah, ketika Anda sombong sekali, maka ini akan menyerupai sifat Tuhan. Jadi ketika Anda menyerupai sifat Tuhan, sok kaya, sok berkuasa, maka roh Kundalini ini atau energi Kundalini ini akan tidak menyatu dengan ketentuan Tuhan. Ya. Jadi kurangi sombong itu, kita hanya tunduk pada Tuhan dan kemudian tidak berharap selalu dihargai sampai berlebih, selalu dipuji sampai berlebih, tidak. Namun kita setara. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah yang punya derajat yang sama antara makhluknya. Itu ya, antara makhluk yang setara. Kalau manusia ya manusia, kalau di makhluk yang lain ya punya derajat sendiri. Nah, Anda tidak usah sombong, lebih santai, lebih rileks dan menebar kebaikan. Itu 2. Kemudian yang selanjutnya adalah iri hati. Anda iri hati, ada sesuatu yang berlebih di orang lain, Anda melihat dengan panca indera Anda iri hati, dengki, kemudian membuat jiwa ini menjadi rusak karena keirian Anda. Ini menyebabkan energi Kundalini susah bangkit. Jadi jangan iri. Iri adalah dibuat motivasi, adalah kebersemangatan. Anda buat itu hanya sebuah gambar. Misalkan Anda melihat sesuatu yang tampak di orang lain yang membuat Anda iri, maka katakan dalam hati, itu hanya sebuah gambar. Semua adalah anugerah Tuhan
saya menuju ke sana. Nah begitu, semangati diri, tantang diri Anda bahwa Anda bisa. Maka iri hati ini akan menjadi positif dan berdampak baik pada kehidupan kita. Kemudian yang keempat adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang berlebih, yang selalu mengikuti arah nafsu yang buruk akan menyebabkan susahnya bangkitnya kundalini. Memang akan terjadi kesadaran spiritual yang nantinya jauh di waktu akhir ketika nafsu itu sudah terpuaskan, akan secara sadar terbangkit spiritual. Nah, ketika Anda menunggu kesadaran spiritual itu terbangkit sendiri, akan lama dan cepat mati. Artinya ketika Anda sadar spiritual di usia 60 tahun, 70 tahun, itu mendekati kematian. Jadi Anda tidak bisa menikmati spiritual tinggi lebih lama. Nah, mulai sekarang bangkitkan dengan meditasi Reiki Kundalini. Insyaallah akan membawa kebaikan dalam diri kita sampai akhir hayat. Bahkan kita bisa ajarkan ke anak cucu kita agar selalu dalam kebenaran Tuhan, selalu dalam spiritual yang tinggi, sehingga dalam hidupnya lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih sukses. Udah 4 ya. Kemudian yang kelima adalah ada beberapa, banyak sekali sikap sebenarnya, dan ini saya sampaikan 5 saja, yaitu marah. Marah ini termasuk sesuatu yang menghambat bangkitnya kundalini, menghambat energi kundalini tidak lancar, menghambat menyebarnya energi kundalini di seluruh cakra di dalam tubuh kita. Nah, redam marah dengan sikap yang baik, yaitu jika Anda sering marah dengan berdiri maka duduklah. Kalau Anda marah dengan duduk maka berbaringlah. Ini juga perintah Nabi dalam ajaran saya, Nabi Muhammad SAW. Ada hadis tentang itu. Nah, silakan kalau Anda paham tentang hadis, silakan coba baca tentang bagaimana Nabi mengatasi kemarahan, dan itu saya ikuti. Akhirnya marah itu menjadi redam, dan akhirnya melancarkan energi kundalini, melancarkan energi spiritual ruh kita dalam kebenaran Tuhan. Nah, itu 5 sikap yang harus kita hindari agar energi kundalini dalam diri kita menjadi lebih mudah mengalirnya, menjadi lebih mudah membersihkan seluruh cakra, dan akhirnya sehat, sukses, dan bahagia diri kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng, dan terus berbagi manfaat, menebar kebaikan selalu pada kebenaran Tuhan, dan insya Allah akan sukses, sehat, dan bahagia selalu. Terima kasih dan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.